Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana merancang soal dengan tipe soal yang terbaru yang ada di Quizizz. Baik Bapak dan Ibu, saya mohon izin berbagi layar. Pertama-tama yang perlu kita lakukan tentu saja kita perlu masuk ke dalam Quizizz kita. Dalam hal ini saya sudah masuk ke dalam Quizizz saya. Ini adalah tampilan Quizizz saya yang menggunakan akun belajar.id. Terlihat di sini memang tulisannya masih basic ya, tetapi ini sudah terintegrasi dengan akun belajar.id sehingga bisa mengakses berbagai macam tipe soal yang ada Bapak dan Ibu. Lalu bagaimana kita membuat soal di Quizizz? Kita bisa mulai membuat soal dari sini Bapak dan Ibu ya. Kita klik yang buat. Lalu akan muncul tampilan seperti ini, ada beberapa pilihan. Kita bisa membuat soal dalam penilaian dalam bentuk soal, berbagai macam tipe soal. Kita bisa buat presentasi, kita bisa buat video interaktif, kemudian soal analisis dan flashcard Bapak dan Ibu. Di video ini saya akan memperlihatkan kita membuat penilaian dulu Bapak Ibu ya. Saya klik yang penilaian, akan muncul tampilan seperti ini. Kita bisa buat soal itu dengan cara mengimport file yang kita punya, misalnya dokumen, Google Doc atau eh, Google Form ataupun spreadsheet, atau kita bisa hasilkan dengan AI, atau kita buat dengan benar-benar dari awal Bapak dan Ibu kita buatnya. Nah, di sini saya contohkan kita akan buat dari awal. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Bapak Ibu diberikan pilihan akan membuat tipe soal apa ya. Mulai dari tipe soal pilihan ganda dan seterusnya sampai bawah ini Bapak dan Ibu. Tinggal silahkan dipilih Bapak Ibu ingin membuat tipe soal yang mana. Lalu terkait masing-masing tipe soal ini, cara bekerjanya seperti apa, Bapak Ibu bisa lihat di bagian yang kanan Bapak Ibu ya. Nah, saya contohkan ketika saya menuju ke pilihan ganda, di sebelah kanannya memperlihatkan bagaimana sih tipe soal pilihan ganda ini bekerja. Atau misalnya dalam tipe soal menjodohkan misalnya. Nah, ini kita lihat di sebelah kanan ada tampilan bagaimana sih tipe soal menjodohkan itu bekerja. Baik Bapak dan Ibu, saya akan coba perlihatkan kepada Bapak dan Ibu. Kita akan coba buat tipe soal yang paling sederhana yaitu tipe soal pilihan ganda terlebih dahulu. Caranya adalah kita pilih yang pilihan ganda. Kita tunggu beberapa saat hingga akan muncul tampilan seperti ini. Nah, Bapak Ibu tinggal tuliskan saja di sini soalnya. Misalnya saya buat satu ditambah satu sama dengan titik-titik. Nah, di bagian bawah ini adalah pilihannya Bapak dan Ibu ya. Sini ada pilihannya, Bapak Ibu tinggal masukkan pilihan jawabannya. Dan yang tampil di sini hanya empat pilihan. Kalau dirasa empat pilihan ini kurang, Bapak Ibu boleh tambahkan lagi menjadi lima misalnya. Ya. Tetapi kalau lima ini terlalu banyak, Bapak Ibu ingin hilangkan satu, tinggal di delete saja yang ini. Oke, sekarang saya masukkan kuncinya. Misalnya ini kuncinya pilihannya Bapak dan Ibu ya. Satu, dua, tiga, empat. Karena jawabannya adalah dua, maka di sini saya klik ya bagian dua. Kemudian kita scroll sedikit ke bawah, ya. Kita lihat Bapak dan Ibu, kalau misalnya tipe soal ini ingin kita ubah menjadi tipe soal misalnya pilihan ganda kompleks, maka Bapak Ibu perlu klik dulu di yang bagian di sini ya. Kalau kita klik di sini, maka nanti di bagian di sininya akan berubah menjadi kotak dan kita bisa klik lebih dari satu jawaban untuk kunci jawabannya. Tetapi karena saya hanya ingin membuat soal pilihan ganda saja, berarti ini saya biarkan saja. Nah, kalau sudah Bapak dan Ibu, Bapak Ibu tinggal klik save question ya. Adanya di sini Bapak dan Ibu ya, di sebelah kanan tinggal save question. Disimpan pertanyaannya. Lalu Bapak Ibu bisa tambahkan soal lagi ya dengan klik yang menambahkan soal lalu silakan Bapak Ibu pilih ingin membuat tipe soal yang mana ya. Saya contohkan misalnya tipe soal menjodohkan misalnya Bapak dan Ibu ya. Ini saya klik yang tipe soal menjodohkan akan muncul tampilan seperti ini. Soalnya jodohkanlah berikut ini. Nah,
Nah, di sini perintahnya, ya di sini tanggapannya. Ini saya misalkan saya masukkan gambar saja Bapak dan Ibu ya di sini misalnya saya cari misalnya di sini bintang. Oke, saya cari. Nah, ini saya masukkan di sini Bapak dan Ibu, saya klik. Oke, kalau misalnya gambarnya tidak bisa diunggah, kita coba cari yang lain sampai bisa diunggah gambarnya Bapak dan Ibu. Nah, yang ini misalnya berarti kalau sudah kita simpan. Oke, masuk satu gambar bintang, lalu tanggapannya di sini sila ke satu. Oke. Lalu kita tambahkan lagi gambarnya misalnya kita cari rantai. Ini ada, kita pilih, kita klik, kita tunggu sampai dia masuk gambarnya, Bapak dan Ibu. Oke, sudah masuk, lalu kita simpan. Ya. Rantai ini sila kedua, Bapak dan Ibu ya. Oke, kemudian kita masukkan gambar lagi. Kita cari misalnya pohon beringin. Oke, oke. Ini kita klik, kalau dia muncul gambarnya, Bapak dan Ibu, tinggal kita simpan. Nah, ini sila ketiga. Lalu berikutnya saya tambahkan satu gambar lagi. Ini misalnya kita cari padi dan kapas. Oke, kita pilih gambarnya. Oke, kalau tidak muncul kita pilih gambar yang lain Bapak dan Ibu. Sampai dia muncul gambarnya, ini sudah muncul, kita simpan. Ini sila kelima Bapak dan Ibu ya. Oke, kalau sudah kita tinggal save pertanyaannya. Oke, demikian Bapak dan Ibu, kita sudah membuat dua soal. Kita bisa tambahkan soal lagi dan kita bisa pilih berbagai macam jenis soal. Terkait pembuatan berbagai macam jenis soal yang ada, sebetulnya di video-video saya yang sebelumnya, saya sudah pernah membuatkan video tutorialnya. Bapak dan Ibu silahkan berkunjung ke YouTube saya. Hanya saja memang tampilan awal ketika masuk ke dalam quizzes itu ada sedikit perubahan dibandingkan tampilan yang hari ini, karena memang di quizzes itu selalu update fitur dan tampilan di quizesnya. Tetapi secara esensi, secara pembuatan berbagai macam tipe soal, itu caranya tidak jauh berbeda Bapak dan Ibu, hampir sama. Maka silahkan berkunjung di video-video saya yang sebelumnya untuk melihat bagaimana membuat berbagai macam tipe soal yang ada. Kalau sudah, ini kita bisa simpan Bapak dan Ibu. Oke. Kemudian kita tinggal berikan judulnya, misalnya judulnya kuis Pancasila. Oke, pelajarannya misalnya eh, Bapak Ibu ya, Pancasila ya, kita cari lainnya saja lah misalnya. Lalu kelasnya kelas 4 mungkin. Bahasanya kita pilih bahasa Indonesia. Kemudian kita simpannya publik saja Bapak dan Ibu. Lalu saya klik simpan. Sudah Bapak dan Ibu, akan muncul tampilan seperti ini yang artinya soal ini sudah jadi dan siap kita mainkan dengan cara kita bagikan ke siswa kita, bisa dalam bentuk PR atau secara live. Nah, kalau kita ingin bagikan secara live, maka tinggal kita klik saja yang mainkan sekarang. Kita tunggu beberapa saat, nanti akan muncul pilihan permainannya yang bisa dilakukan seperti apa, Bapak dan Ibu ya. Apakah permainan dalam mode klasik atau dalam bentuk penugasan, instructure based ya. Misalnya soal itu terbuka kalau
soalnya diklik oleh guru, ujian, mode tim, dan sebagainya, Bapak dan Ibu. Nah, ini berbagai macam mode yang bisa kita mainkan. Kita tinggal pilih modenya, lalu kita tinggal klik mulai yang paling pojok kanan atas. Demikian, Bapak dan Ibu, cara membuat berbagai macam tipe soal ya yang terbaru di kuisis dengan tampilan kuisis yang terbaru. Terima kasih, kita berjumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.